205. Mobil yang dikendarai Rafa berhenti di depan sebuah villa yang begitu indah yang berada di kesakitan pepohonan pinus dengan pemandangan yang menuju laut dengan nuansa villa yang dilapisi dengan kaca dan sehingga membuat keindahan tersendiri. Rafa keluar dari mobil dan membuka pintu mobil di bagian sebelahnya dan istrinya keluar dari dalam mobil dengan Ashifa yang melihat ke sekitarnya dan melihat keindahan ciptaan Tuhan yang membuat hatinya bergetar dengan bola mata yang berbinar menatap kagum dengan penuh syukur atas keindahan dan udara yang segar yang dihidupnya. "Kita menginap di sini?" tanya Ashifa. "Iya sayang, aku ingin tinggal beberapa hari bersamamu di sini, hanya kita bertiga, kamu, aku dan anak kita," ucap Rafa yang ternyata ingin menghabiskan banyak waktunya untuk istrinya tercinta. "Beberapa hari, lalu bagaimana dengan pekerjaan Kak Rafa?" tanya Ashifa yang pasti heran. Apalagi suaminya itu sangat gila kerja. "Bagiku kamu prioritas utamaku saat ini dan pekerjaan justru nol sekian sesuai janjiku. Aku ingin kita berdua liburan," ucap Rafa. "Apa ini akan menjadi bulan madu lagi?" tanya Ashifa. "Lebih dari bukan madu, kawan Rafa, kamu suka?" tanya Rafa. "Alhamdulillah Kak Rafa, Ashifa sangat suka, sangat bahagia. Makasih ya Kak Rafa selalu punya cara untuk membuat Ashifa bahagianya," ucap Ashifa yang terharu dengan effort dari sang suami. "Aku yang bahagia yang masih diberi banyak waktu untuk bahagia bersamamu," sahut Rafa dengan kata-kata yang sepertinya menjurus ke hal lain. Namun Ashifa hanya mengangguk tersenyum yang merasa itu hanya perkataan saja dan tidak ada makna dari perkataan itu yang sebenarnya ada makna takut kehilangan. "Ya sudah, sekarang kita masuk, kita lihat tempat tinggal kita," ajak Rafa. Ashifa kembali mengangguk dan Rafa membuka bagasi mobil dengan Rafa mengeluarkan koper mereka dan harus dengan bergandengan tangan mereka sama-sama memasuki villa yang sangat unik tersebut yang pasti akan sangat nyaman untuk ditempati berdua. Ashifa dan Rafa sudah memasuki villa dengan Ashifa yang terus melihat ke sekitar villa yang dilapisi dengan kaca dan bisa melihat pemandangan langsung keluar yang membuat Ashifa lagi dan lagi sangat bahagia. "Di sana kamar kita," tunjuk Rafa yang menuntun istrinya dan mereka langsung memasuki kamar mereka dan ketika masuk kamar itu tidak jauh lebih indah dengan pemandangan view yang langsung melihat ke lautan yang indah. "Kamu suka?" tanya Rafa. "Sangat suka Kak Rafa, semua yang Kak Rafa lakukan Ashifa sangat suka," jawab Ashifa yang pasti sangat jujur. "Alhamdulillah kalau kamu suka," sahut Rafa. Ashifa mengangguk dan berjalan mendekati koper. "Mau ngapain?" tanya Rafa. "Mau menyusun pakaian kita," jawab Ashifa. Rafa tiba-tiba menggendong Ashifa ala bridal style dan mendudukkan Ashifa di pinggir ranjang yang membuat Ashifa kaget dengan apa yang dilakukan suaminya. "Tuan Putri harus istirahat. Biarkan aku yang melakukannya," ucap Rafa dengan tiba-tiba. "Tapi tidak apa-apa Kak Rafa, lagian Ashifa juga tidak capek," sahut Ashifa yang tidak mau menyusahkan suaminya. "Tapi kamu adalah tamu di villa ini dan harus dilayani dengan baik dan sekarang adalah tugasku untuk melakukan semua pekerjaan kamu dari yang kecil sampai yang besar," ucap Rafa dengan mendekatkan wajahnya pada istrinya yang berbicara serius. "Tapi itu sangat aneh. Itu kan tugas istri dan Kak Rafa tidak perlu melakukannya selagi Ashifa masih bisa," sahut Ashifa. "Tapi sekarang kamu bukan hanya istri saja, tetapi juga Tuan Putri. Jadi pekerjaan ini akan menjadi pekerjaanku dan istriku yang cantik ini tidak boleh repot sama sekali," ucap Rafa begitu lembutnya membuat Ashifa tersenyum mendengarnya. "Kak Rafa terlalu berlebihan," sahut Ashifa dengan geleng-geleng. "Sudah, jangan banyak protes. Kamu harus patuh pada suami," sahut Rafa. "Oke," sahut Ashifa dengan menganggukkan kepalanya. Rafa mencubit gemas pipi istrinya dan langsung melanjutkan pekerjaannya dengan mengeluarkan pakaian mereka dari dalam koper ke lemari yang ada di dalam kamar dan Ashifa pasti akan menjadi penonton yang baik dengan Ashifa yang terus tersenyum melihat suaminya yang merayakan dirinya dan bagaimana dia tidak bahagia sebagai istri. Ashifa keluar dari kamar mandi yang selesai bersih-bersih dengan menggunakan gamis simple dan tanpa memakai jilbab. Tidak melihat suaminya berada di kamar membuat Ashifa langsung keluar dari kamar untuk mencari suaminya yang ternyata Rafa sedang beraktivitas di dapur dan lagi-lagi melihat hal itu membuat Ashifa tersenyum. Rafa tetap konsisten dalam kata-katanya yang ingin memanjakan Ashifa dan Ashifa tidak boleh melakukan apa-apa. Ashifa menghela napas dan melangkah mendekati Rafa. "Dor,
Ucap Ashifa yang membuat Rafa terkejut. Ashifa, sahut Rafa dengan mengusap dadanya dan Ashifa tertawa terbahak-bahak melihat suaminya yang wajahnya sangat lucu saat terkejut. Kamu malah tertawa lagi, kamu itu jahil sekali, ucap Rafa geleng-geleng. Maaf Kak Rafa, habisnya Kak Rafa sangat serius sampai tidak sadar Ashifa ada di sini, ucap Ashifa yang sudah mengurangi tawanya. Ya tapi nggak usah pakai acara bikin kaget juga. Jantungku hampir copot, ucap Rafa dengan wajahnya yang masih datar karena memang benar-benar terkejut. Ashifa yang merasa bersalah langsung mencium pipi suaminya dengan lembut. Jangan marah pada Ashifa. Ashifa tidak sengaja Kak Rafa, ucap Ashifa dengan lembut. Aku mana mungkin marah, tapi kaget saja tadi, sahut Rafa membuat Ashifa tersenyum. Kak Rafa memang sedang masak apa? Tanya Ashifa. Masak makanan yang paling kamu sukai, jawab Rafa. Oh iya, memang Kak Rafa bisa masaknya. Tanya Ashifa ragu. Bisa dong sayang, karena aku sudah mempelajari resepnya, jawab Rafa. Dapat resep dari mana? Tanya Ashifa heran. Dari ibu. Ini dia, jawab Rafa yang menunjukkan buku resep kecil dengan tulisan tangannya yang diberikan sang ibu mertua kepadanya. Kak Rafa sampai bertanya pada ibu. Tanya Ashifa yang sangat terkejut dengan usaha sang suami. Iya sayang, makanya aku dapat resepnya dan sekarang ingin membuat makanan untuk istriku tercinta, jawab Rafa. Wow Kak Rafa benar-benar gat, sahut Ashifa geleng-geleng yang tidak menyangka sang suami akan sebegitunya kepadanya. Rafa mendekati Ashifa dan langsung menggendong Ashifa duduk di atas meja. Kamu sekarang hanya menjadi penonton dan lihatlah suami tampanmu ini bagaimana memasak, ucap Rafa. Baik-baik Kak Rafa, silahkan dilanjutkan, sahut Ashifa. Rafa tersenyum dengan mengusap-usap pucuk kepala Ashifa sehingga membuat rambutnya sedikit berantakan dan Rafa pun kembali memasakkan yang disaksikan istrinya sendiri. Bersambung Kak. 206. Ashifa masih jadi penonton dalam melihat suaminya yang memasak dengan wajah Ashifa yang tersenyum lebar. Namun Ashifa tiba-tiba turun dari atas meja dan mendekati Rafa yang sangat usil pada Rafa dengan sengaja memeluk Rafa dengan erat dari belakang membuat Rafa nengok dengan kepahanya. Kamu mau apa lagi? Tanya Rafa dengan alisnya terangkat. Mau cobain? Jawab Ashifa. Kan belum masak sayang, ucap Rafa. Tapi pengen coba, sahut Ashifa. Rafa menghela napasnya dan mau tidak mau harus memberikan keinginan istrinya dengan mengambil makanan itu menggunakan sendok makan dan sebelum memberinya pada istrinya Rafa wajib meniupnya terlebih dahulu. Bagaimana apa enak? Tanya Rafa. Tidak enak, jawab Ashifa terlalu jujur membuat wajah Rafa terlihat begitu kecewa. Kap Ashifa langsung mencium pipi Rafa. Agar wajah itu tidak ditekuk terus, bagaimana mau enak kan belum masak. Kak Rafa juga belum buat bumbunya, ucap Ashifa dengan tersenyum tanpa dosa. Bukannya tadi aku sudah mengatakan, kalau memang belum masak, tetapi kamu tetap saja ingin memakannya, ucap Rafa gemas melihat istrinya tersenyum tanpa dosa dengan Rafa geleng-geleng sembari mengusap-usap pucuk kepala istrinya. Kembali duduk di tempat biar aku selesai memasakkan untuk kamu, ucap Rafa. Baik Kak Rafa, sahut Ashifa lagi yang memang hanya mengganggu Rafa saja dalam pekerjaannya. Rafa bukannya kesal karena diganggu tetapi Rafa malah sangat senang yang diganggu istrinya yang mulai jahil kepadanya. Ya Allah terima kasih sudah menitipkan pada Ashifa suami sebaik Kak Rafa. Sangat peduli pada Ashifa. Terima kasih ya Allah untuk anugerah yang terindah yang kau berikan. Batin Ashifa tidak akan berhenti bersyukur dengan kebahagiaan yang didapatkannya. Rafa menoleh ke arah Ashifa dan Rafa tersenyum melihat istrinya itu. Aku akan berusaha semampuku untuk bertanggung jawab kepadamu, batin Rafa dengan terus melihat sang istri. Akhirnya Ashifa dan Rafa selesai beraktivitas di dapur dan mereka makan di taman yang langsung melihat ke lautan yang indah. Tadi Rafa yang memasak dan sekarang Ashifa juga yang makan dan Rafa tidak makan sama sekali. Kenapa Kak Rafa tidak makan? Bukannya ini sangat enak, ini juga bumbunya sangat pas dan dagingnya juga lembut. Kak Rafa bahkan tidak mencobanya, ucap Ashifa dengan mulutnya yang mengoceh sambil mengunyah. Untuk saat ini kamu jangan makan daging ya Rafa, itu sangat tidak baik untuk kesehatan kamu, ucap Randy yang memberikan saran pada menantunya itu. Kak Rafa kenapa malah diam? Tanya Ashifa.
Kak Rafa dari tadi tidak makan, Ashifa terus yang makan. Jadi apa salahnya kalau Kak Rafa makan? Ucap Ashifa dengan wajah sendunya yang sangat sedih dengan Rafa yang tidak makan sama sekali. Rafa tersenyum, siapa bilang tidak mau makan, aku harus melihat kamu kenyang dulu. Baru aku yang makan, karena laki-laki itu lebih kuat dari wanita, ucap Rafa. Tapi kan kita tidak kekurangan. Jadi kalau mau makan ya makan. Kalau tidak ya tidak, sahut Ashifa. Baik sayang, jangan diperpanjang. Aku akan memakannya dan sekarang kamu harus menyuapiku, sahut Rafa yang membuka mulutnya dan langsung makan. Ashifa tersenyum mendengarnya dan langsung menyuapi suaminya dengan senang hati. Rafa pun memakan apa yang dimasaknya badan walau Rafa tahu itu pantangan. Namun demi istrinya yang bahagia dia rela melakukannya dan pasti Rafa akan menahan rasa sakit. Enak, tanya Ashifa. Ini masakanku jadi jelas rasanya sangat enak, sahut Rafa. Iskak Rafa sombong sekali, sahut Ashifa dengan ujung bibirnya yang naik. Ya sudah kita makan bersama, sahut Ashifa yang bukan menyuapi sedikit saja dan malah terus-menerus menyuapi Rafa dan Rafa tidak punya pilihan yang tetap makan saja. Walau sudah merasa ada yang sakit di bagian perutnya. Acara makan berdua mereka dengan romantis akhirnya selesai dengan keduanya yang sama-sama bahagia dan Ashifa sekarang sendirian di taman dan tidak tahu di mana Rafa berada. Lama sekali Kak Rafa menyimpan piringnya, gumam Ashifa yang satunya. Rafa tadi pamit menyimpan piring dan bahkan tidak kembali sampai sekarang yang membuat Ashifa heran. Ashifa juga melihat ke arah dapur dan tidak ada suaminya di sana membuat Ashifa semakin bingung. Kemana sih Kak Rafa? Gumam Ashifa cemas dan langsung berdiri dari tempat duduknya dan juga langsung pergi. Yang ternyata Rafa berada di kamar mandi yang batuk-batuk dengan memuntahkan makanannya yang barusan saja dimakannya. Terasa sangat perih dan bahkan muntahan itu bercampur darah. Mata Rafa berkaca-kaca dengan wajahnya yang pucat yang pasti begitu kesakitan dengan apa yang dirasakannya. Dia rela tersiksa asal istrinya tidak sedih. Mungkin tingkat rasa cinta Rafa sudah sangat besar pada Ashifa sampai tidak peduli lagi dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Suara napas Rafa yang naik turun sangat terdengar jelas dengan Rafa mematikan keran air yang sudah sedikit lega dengan dia yang membuang isi makanan di perutnya. Sampai kapan semuanya akan seperti ini? Gumam Rafa melihat dirinya di cermin yang terlihat sudah sangat lelah dengan apa yang terjadi dan tidak mampu membuatnya bertahan lagi. Rafa mencoba untuk menenangkan dirinya dan langsung keluar dari kamar mandi. Namun Rafa langsung dikejutkan dengan berdirinya Ashifa di depan pintu kamar mandi. Ashifa, lirih Rafa, kenapa lama sekali? Tanya Ashifa. Rafa terdiam mendengarnya dan Ashifa mendekati Rafa dengan memegang pipi Rafa. Kenapa ada darah di mulut Kak Rafa? Tanya Ashifa yang melihat bekas darah di bagian mulut Rafa yang pasti Rafa lupa untuk membersihkannya. Oh ini tidak apa-apa Ashifa, sahut Rafa yang panik dan langsung membersihkan mulutnya dengan tangannya dan Ashifa pasti menatap aneh suaminya itu. Sayang tidak apa-apa, palingan dari gigiku yang berdarah, ucap Rafa memberi alasan dan alasan itu selalu masuk akal. Ashifa pun langsung memeluk Rafa dengan erat yang membuat Rafa heran dengan istrinya yang tiba-tiba seperti itu. Ashifa sangat takut terjadi sesuatu dalam pernikahan kita. Selama ini kita menikah dengan baik dan kita belakangan ini sangat bahagia dengan cara kita berdua. Namun tetap saja Ashifa takut. Jika Allah memberi ujian dalam pernikahan kita. Jadi Ashifa mohon untuk Kak Rafa jangan menyembunyikan apa-apa dari Ashifa. Jujur Kak Rafa perasaan Ashifa tidak pernah tenang dan seperti ada rasa ketakutan yang tidak bisa dijelaskan, ucap Ashifa dengan lembut. Apa yang kamu bicara Ashifa? Jangan terlalu serius, tidak ada apa-apa Ashifa dalam pernikahan kita, ucap Rafa yang hanya terus-menerus mengatakan hal yang sama tanpa jujur pada istrinya. Ashifa dan Rafa menikmati kehidupan mereka berdua di tempat yang spesial yang diberikan Rafa kepadanya. Sama dengan kali ini di mana keduanya yang sekarang berjalan-jalan melewati pohon pinus dengan tangan mereka yang bergandengan dengan mata yang melihat ke setiap arah melihat keindahan ciptaan Tuhan yang tidak bisa dikatakan seperti apa kebahagiaan yang dirasakan keduanya. Ashifa sebelum menikah denganku, kamu adalah orang yang sangat mandiri dan bisa segalanya tanpa aku. Jadi tetaplah menjadi orang seperti itu ada dan tidak adanya aku di dekatmu, ucap Rafa tiba-tiba dalam langkahnya bersama istrinya.
Kenapa tiba-tiba bicara seperti itu? Tanya Ashifa melihat Rafa. Aku sangat mencintaimu Ashifa. Namun bukannya kita juga tidak bisa saling bergantung terus dan aku juga tidak mau kamu sampai mengeluarkan statement Titka bisa hidup tanpaku. Karena menurutku kamu wanita yang hebat dan pasti bisa hidup tanpaku, ucap Rafa yang bicara sangat serius. Kak Rafa sebenarnya ingin bicara ke arah mana sih? Kenapa Ashifa jadi bingung dengan kata-kata Kak Rafa? Tanya Ashifa heran. Tidak bicara kemana-mana, ayo jalan lagi. Jangan segala sesuatu harus dianggap serius, ucap Rafa yang tersenyum membuat Ashifa heran. Bersambung lagi. 207. Sore hari yang begitu indah di mana Rafa dan Ashifa yang duduk di bawah pepohonan yang berada di dataran tinggi dengan pemandangan yang langsung dari lautan yang indah dengan gelombang yang terus naik ke daratan dan bahkan beberapa kali hampir mengenai Ashifa dan Rafa. Untuk percikan-percikan airnya ya sangat wajar mengenai mereka. Mereka berdua benar-benar sangat menikmati pemandangan yang sangat indah itu dengan Rafa yang memeluk istrinya dari belakang dengan Ashifa yang pasti merasakan begitu hangat di tubuhnya dengan pelukan dan Rafa yang juga beberapa kali mengusap perutnya yang mulai membesar. Tidak terasa ya Ashifa, pernikahan kita sudah 1 tahun, ucap Rafa yang sangat mengingat kapan dia dan Ashifa menikah. Ashifa juga tidak percaya. Jika Ashifa sudah menjadi istri dan sebentar lagi akan menjadi seorang ibu, jawab Ashifa. Kamu sangat bahagia? Tanya Rafa. Ashifa sangat bahagia Kak Rafa dengan kesempatan yang diberikan kepada Ashifa. Pernikahan yang Ashifa terima, dengan suami yang memberikan harinya pada Ashifa. Jadi Ashifa sangat bahagia, ucap Ashifa yang tersenyum dengan penuh ketulusan yang menggambarkan perasaannya. Aku juga sangat bahagia Ashifa dengan kesempatan yang diberikan Allah kepadaku. Kamu wanita yang banyak memberiku kehidupan Ashifa, jujur kehadiranmu menjadikan hidupku sangat berubah. Aku merasakan kebahagiaan yang tidak pernah aku dapatkan dan semua itu karena kamu yang sangat sabar menjadi istri dan membuatku dekat dengan Tuhanku. Karena untuk mencintai hambanya harus dekat dulu dengan yang memilikinya dengan sepenuhnya. Ucap Rafa dengan kata-kata yang sangat indah diperdengarkan yang membuat Ashifa menjadi orang yang sangat bahagia dalam mendengarnya. Kak Rafa juga banyak mengubah kehidupan Ashifa. Kak Rafa juga menjadikan Ashifa wanita yang jauh lebih dewasa dengan Kak Rafa yang begitu tulus memberikan sayangnya pada Ashifa dan jujur Ashifa juga sangat bahagia, ucap Ashifa yang memegang tangan Rafa yang masih mengelus-elus perutnya. Mereka hening sebentar dengan kembali menikmati keindahan alam. Namun Ashifa tiba-tiba berbalik badan menghadap suaminya dengan memegang kedua pipi Rafa dan menatap Rafa dengan dalam-dalam. Apakah Rafa sakit? Tanya Ashifa tiba-tiba yang membuat Rafa terkejut mendengarnya. Rafa sangat shock dengan pertanyaan Ashifa yang seolah tahu jika dia sedang sakit dan apalagi Rafa tidak menjawab langsung membuat bola mata Ashifa menunjukkan rasa cemas yang sangat berlebihan. Kak Rafa, tegur Ashifa yang tidak mendapat jawaban apa-apa. Rafa tersenyum dengan mencium telapak tangan Ashifa yang masih memegang pipinya. Kenapa bertanya seperti itu? Tanya Rafa. Bukannya menjawab dia malah bertanya kembali pada istrinya. Ashifa meletakkan telapak tangan suaminya di dada Ashifa. Kak Rafa bisa merasakan detak jantung Ashifa yang tidak pernah tenang. Setiap kali Kak Rafa bicara seakan Ashifa merasakan firasat buruk. Kita hanya membahas kebahagiaan. Lalu kenapa Ashifa takut dan bukan bahagia dan Ashifa juga sering bermimpi jika Kak Rafa akan pergi jauh dari Ashifa. Ashifa sudah mengadu pada Allah dan ingin diberi petunjuk. Tetapi sampai detik ini Ashifa hanya takut tanpa tahu apa yang terjadi, ucap Ashifa yang sudah meneteskan air matanya. Jangan bohongi Ashifa Kak Rafa. Ashifa tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jika Kak Rafa menyembunyikan sesuatu dari Ashifa, Ashifa hanya akan penuh dengan ketakutan Kak Rafa. Lanjut Ashifa dan Rafa juga berkaca-kaca melihat istrinya yang seperti itu. Ashifa juga sering melihat Kak Rafa sering gelisah dan tadi juga di kamar mandi sangat lama. Ashifa mendengar Kak Rafa muntah dan batuk-batuk dan Kak Rafa bilang hanya ini itu. Padahal pasti ada sesuatu yang Kak Rafa sembunyikan dari Ashifa dan saat Kak Rafa menemui ayah itu juga pasti bukan hanya pemeriksaan biasa. Ayah itu dokter spesialis Kak Rafa. Kalau pemeriksaan sekali itu sangat wajar. Kalau 2, 3 dan bahkan berkali-kali itu juga berarti ada sesuatu. Ashifa tidak mungkin tidak tahu Kak Rafa.
ucap Ashifa yang sebenarnya sudah banyak yang terkumpul dalam hatinya yang sangat ganjal. Namun dengan kesempatan ini baru bisa mengutarakan pada suaminya dan berusaha untuk suaminya jujur kepadanya. Kak Rafa kenapa tidak mengatakan apa-apa? Kenapa hanya diam? Tanya Ashifa dengan berharap banyak dari suaminya. Rafa memejamkan matanya dengan menyatukan dahinya pada Ashifa dengan Rafa yang menunduk. Maafkan aku Ashifa, lirih Rafa yang malah meminta maaf pada Ashifa. Minta maaf soal apa? Tanya Ashifa yang perasaannya semakin tidak menentu. Aku memang sakit Ashifa. Aku divonis kanker usus, ucap Rafa yang akhirnya jujur pada istrinya dan itu jelas sangat mengejutkan Ashifa membuat air mata Ashifa semakin mengalir deras dengan mendengar perkataan suaminya. Rafa memegang pipi istrinya dengan mereka yang sama-sama meneteskan air mata mereka. Kak Rafa sakit? Tanya Ashifa yang ingin memastikan. Iya Ashifa. Aku divonis sakit dan selama ini ayah yang menanganiku dan memang selama ini aku berbohong padamu. Maafkan aku Ashifa, ucap Rafa yang akhirnya jujur pada istrinya. Kenapa harus menyembunyikan semua ini dari Ashifa? Kenapa tidak jujur pada Ashifa? Tanya Ashifa yang menangis dengan terisak. Aku sangat mengenalmu Ashifa. Aku sangat tahu kamu bagaimana kamu. Kamu hanya akan memikirkanku saja tanpa kamu peduli pada diri kamu. Aku sangat tahu Ashifa dan aku tidak ingin hal itu terjadi. Aku tidak ingin kamu khawatir dan hanya memikirkanku saja, ucap Rafa yang memberikan alasannya. Bagaimana mungkin Kak Rafa? Ashifa tidak khawatir pada Kak Rafa. Ashifa jelas sangat Kak khawatir. Seorang istri tidak mungkin tidak khawatir, ucap Rafa dengan pengakuan suaminya yang pasti dia juga sangat kecewa pada suaminya. Maafkan aku Ashifa. Aku benar-benar minta maaf sudah tidak jujur pada kamu, ucap Rafa yang terus merasa bersalah. Lalu bagaimana dengan perkembangan kesehatan Kak Rafa? Tanya Ashifa. Perkembangannya hanya ayah yang tahu Ashifa dan selama ini ayah yang berusaha untuk kesehatanku, ucap Rafa dengan apa adanya. Rafa mengusap air mata istrinya yang sudah membanjiri wajah istrinya. Aku sangat merasa bersalah karena sudah berbohong pada kamu. Kebohonganku bukan hanya sekali tetapi berkali-kali dan aku sangat menyesal melakukannya dan seharusnya aku jujur dari awal dan seharusnya aku tidak membiarkan kamu kepikiran dengan gelisah seperti ini, ucap Rafa. Kak Rafa jangan takut dengan ujian yang diberikan Allah pada Kak Rafa. Percayalah Allah akan mengangkat penyakit Kak Rafa dan Ashifa akan terus mendampingi Kak Rafa, ucap Ashifa. Rafa menganggukkan kepalanya dan meluk istrinya dengan mereka berdua yang sama-sama menangis dalam pelukan itu. Bersambung, matur nuwun bosku.